Shalom, salam sejahtera, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa saudara, dan doa saya kita semua dalam keadaan baik buat seluruh jemaat Tuhan, Family of Christ Community dimanapun Anda berada, dan saudara-saudara yang juga ikut menyaksikan bersama-sama, ikut beribadah di dalam Sunday Service online bersama FCC pada pagi hari ini, Minggu 8 Agustus 2021. Saya percaya pagi hari ini kita siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih kita boleh menikmati kabar baik yang sungguh menguatkan jiwa kita, membuat kita semakin melihat kebaikan Tuhan nyata senantiasa. Baiklah saudara, kita akan awali ibadah ini. Kita akan buka di dalam doa. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini, di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh melihat sungguh Tuhan baik. Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang sudah menyertai. Engkau adalah Allah Immanuel, Elohim yang luar biasa, yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur karena bukan kuat dan gagah kami. Kami boleh ada hari ini, kami boleh berkata bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini setiap kami anak-anak-Mu, siapapun Tuhan, jemaat Tuhan, atau orang-orang yang tidak kebetulan yang menyaksikan program ini, biarlah kasih kemurahan Tuhan boleh nyata dan kami bersama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami awali ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, dan mari kita bersama-sama bersukacita memuji Tuhan karena Dia sungguh baik. Saudara boleh ikuti pujian lagu yang ada di layar Anda, di gadget Anda. Kita menyanyi bersama-sama karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bertakhta di atas puji-pujian kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan.
Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut saat kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku.
Haleluya. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah diberkati karena kita percaya saat kita memuji bersyukur, jiwa kita dikuatkan, saudara. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kata gembira di sini bukan cuma sekedar bisa tertawa atau tersenyum, tetapi ada luapan sukacita. Saya sering katakan, it's not happy, bukan happy, tetapi joy atau rejoice. Ini adalah produk sorga, produk dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Salah satu atau buah roh adalah sukacita. Di mana kita bersukacita di dalam Tuhan, di situ jiwa kita menjadi kuat. Dan juga organ-organ tubuh kita juga semakin kuat dan imun kita bertambah. Amin, puji Tuhan. Saudara, baiklah kita akan bersama-sama mengikuti firman Kristus yang akan disampaikan oleh anaknya yang kekasih, Evangelis Rosana Gunawan. Dan saya percaya apa yang disampaikan oleh beliau boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari siapkan hati, buka pikiran Anda, dan kita nikmati kabar baik yang luar biasa. Saudara siap? Amin, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, salam bahagia. Senang sekali saya bisa bertemu dengan saudara-saudara semua dalam kesempatan ibadah pada hari ini. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Saya ingin bertanya dengan satu pertanyaan. Apakah pendapat saudara-saudara tentang kematian? Apakah pengertian saudara-saudara tentang kematian? Mari kita baca 1 Tesalonika 4 di ayat ke-16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat berikutnya, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, dari dua ayat ini kita bisa membagi menjadi dua bagian, yaitu mereka yang mati di dalam Kristus akan terlebih dahulu dibangkitkan. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam masa-masa hari-hari yang terakhir gini, mungkin saudara-saudara telah kehilangan orang-orang yang dikasihi. Mungkin saudara-saudara juga mendengar beberapa teman, saudara, atau bahkan kerabat-kerabat yang terdekat yang sudah mendahului kita. Dan Tuhan berpesan di sini, janganlah engkau berduka cita. Karena apa? Karena mereka terlebih dahulu akan bangkit, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, mari kita baca ayatnya, yaitu di dalam 2 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita bukan orang dunia. Orang dunia mungkin akan berduka cita, tetapi Tuhan berpesan, jangan seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kamu harus mengetahui tentang mereka yang meninggal. Bahwa apa? Bahwa mereka akan bangkit. Dan bagaimana dengan kita? Bagaimana yang masih tinggal? Ayat 17-nya mengatakan, kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat.
Diangkat di sini berasal dari kata Yunani harpaso. Harpaso ini adalah diangkat, ditangkap, naik, yang orang Kristen katakan sebagai rapture. Jadi kita pakai harpaso aja saudara ya untuk selanjutnya. Harpaso adalah diangkat, naik ke atas. Kita yang masih tinggal dan yang hidup. Kita tahu bahwa kita masih tinggal, saudara-saudara. Tetapi apa artinya kita hidup? Di hadapan Tuhan hanya ada dua kondisi manusia, yaitu binasa dan yang hidup. Oleh karena itu kriteria, kondisi, syarat bagi diangkat adalah masih tinggal dan yang hidup. Kita tahu Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari khotbah saya sebelumnya, hidup yang kekal berarti hidup yang penuh kualitas di bumi ini sampai kepada kekekalan. Nah, saudara-saudara, apakah kita termasuk yang hidup? Kita memang termasuk yang tinggal. Hidup di sini adalah kategori umat percaya. Syaratnya satu apa? Percaya. Yohanes 3 ayat 36 menegaskan lagi sekali lagi, barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat, baca tidak taat ini sebagai kata aslinya berarti disbelief atau tidak percaya. Jadi barang siapa yang tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi saudara-saudara, untuk kita sebagai umat percaya, apakah murka Allah masih ada di atas kita? Tidak. Yang ada di atas, murka Allah ada di atas mereka adalah kepada mereka yang tidak percaya. Dari sini kita bisa tahu bahwa kondisi murka Allah tidak di atas kita bukan usaha kita. Itu mutlak usaha Allah yang mengaruniakan anaknya untuk disalib, menebus segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita, dan mengambil murka Allah kepada dirinya. Jadi murka Allah kepada kita sudah ditimpakan seluruhnya kepada tubuh anaknya melalui Kristus. Saudara-saudara, oleh karena itu, maka kita sekarang bisa hidup dengan penuh pengharapan bahwa kita masih hidup, kita hidup dan masih tinggal. Dan kita akan diangkat di dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah pengharapan kita sebagai umat percaya. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan sih Bu itu terjadinya? Bukankah kita sudah sering mendengar ayat-ayat ini dikatakan? Kapan sih terjadinya? Pertanyaan ini saudara sudah ditanyakan juga oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kapan segala sesuatunya ini akan terjadi? Kapan segala sesuatu ini akan berakhir? Dan kita melihat saudara-saudara, Hosea sudah bernubuat untuk menjawab pertanyaan ini. Hosea 6 ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya, yang dalam bahasa Inggrisnya we shall live in his sight. Nah, saudara-saudara, di sini kapan kita akan dibangkitkan? Sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga. Jadi apa bedanya keadaan kita sekarang yang hidup di hadapan Allah dan in his sight pada saat kita dibangkitkan?
pada hari yang ketiga. Keadaan nanti pada waktu kita dibangkitkan adalah kita berhadapan muka dengan Allah. Amin, saudara-saudara. Dan syaratnya apa? Syaratnya adalah percaya. Dan kapan itu terjadinya? Pada hari yang ketiga. Nah, saudara-saudara, lalu pertanyaannya, lalu saat ini kita hidup di hari yang keberapa, Bu? Kita ingat, Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Dan startnya, kapan? Kapan itu startnya? Startnya kita baca Roma 6 ayat 5. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara-saudara, bagi umat percaya, pada saat kita percaya, pada saat kita dibaptis, kita menjadi satu dengan kematian Kristus. Itulah arti baptisan. Kita menyatakan diri kita menjadi satu dengan kematiannya. Kita ikut mati bersama dengan kematian Kristus 2000 tahun yang lalu. Apabila Kristus sudah dibangkitkan secara kronos di bumi, setelah lewat 2 hari, yaitu pada hari yang ketiga dia bangkit. Karena dia 100% ilahi, 100% manusia. Tapi untuk kita, kapan dibangkitkannya? Kita baca 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi kapan kita dibangkitkan? Kita akan dibangkitkan setelah 2 hari, pada hari yang ketiga. Dan 1 hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun bagi kita manusia. Hari ketiga bagi Tuhan adalah setelah 2000 tahun kematian Kristus. Saudara-saudara, kita sekarang berada pada era, pada generasi, pada zaman setelah 2 hari. After 2 days, dan kita adalah generasi yang hidup pada hari ketiga. Kita keberadaan kita sekarang adalah pada hari yang ketiga. Apa yang akan terjadi pada hari yang ketiga? Kita akan dibangkitkan. Saudara-saudara, tentang generasi kita sekarang ini sudah dikatakan oleh Yesus di Matius 24. Jadi kalau saudara periksa, itu adalah kata-kata Yesus sendiri di hadapan murid-muridnya. Jadi pakai tinta merah. Kita baca Matius 24 ayat 30, 33, dan 34. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 33. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Ayat 34-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. This generation shall not pass till all these things be fulfilled. This generation adalah generasi kita. Yang apa tadi dikatakan di Tesalonika? Yang hidup dan yang masih tinggal. This generation shall not pass. Artinya tidak akan, shall not see death, shall not die. Generasi kita adalah generasi yang tidak mengalami kematian, dan kita melihat
anak Allah di awan-awan. Kapan itu terjadinya? Terjadinya pada waktu bumi meratap. Jadi kita melihat dan kita mengalami bumi meratap. Tapi mata kita tidak ditujukan kepada bumi yang sedang meratap. Karena bagi umat percaya, kita harus bisa melihat, memfokus, menunjukkan mata kita kepada anak Allah yang di awan-awan, yang akan harpaso kita dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, keadaan sekarang yang kita lihat dengan ditandai beberapa kematian, banyak sekali kematian terjadi. Mata kita, fokus kita tahu bahwa bumi sedang meratap. Tapi perhatian kita tujukan kepada tanda-tanda di langit. Saat itu kita jangan discourage, jangan menjadi kecil hati, karena pengharapan kita adalah sesuatu sedang terjadi, yaitu anak Allah sedang menunggu kita, siap menyongsong kita di awan-awan. Haleluya. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, Bu, kita udah mendengar juga kok, tapi nggak terjadi tuh. Apa Tuhan lalai? Apa Tuhan bohong? Apa enggak terjadi nih, hanya sekedar ada di Alkitab? Oh tidak, saudara-saudara. Mengapa hal ini masih belum terjadi? Karena di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, hanya satu alasan mengapa ini belum terjadi semuanya, bukan karena sorga belum siap, bukan karena Allah belum siap, tetapi karena Dia Allah masih menunggu saudara-saudara di sini yang belum berbalik dan bertobat. Apa kata bertobat di sini? Bertobat adalah metanoia, change mind, tukar pikiran. Dari apa? Dari hal yang saudara percayai, yang saudara tahu, mengerti tentang hukum Taurat yang berlaku, tentang ketaatan. Tetapi kita sekarang hidup di dalam era perjanjian baru. Karena kita percaya bahwa Yesus telah datang untuk mengampuni, menebus segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Kita harus percaya itu. Kita change mind, kita bertobat, kita metanoia, bahwa keselamatan sudah datang. Kita percaya bahwa mata kita tidak melihat bumi yang meratap. Kita percaya bahwa Dia akan menyelamatkan kita dari masa kesusahan besar yang akan menimpa bumi ini. Haleluya, saudara-saudara. Itulah arti keselamatan. Ya, saudara-saudara. Dan kita akan hidup. Kondisi kita hidup, saudara bisa melihat, membaca, mendengar khotbah saya yang sebelumnya. Kualitas hidup di dalam Tuhan adalah eternal life, hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, kita adalah generasi yang shall not pass, yang shall not die, yang shall not see death. Kalau ini terjadi pada saat kita belum sampai meninggal dunia. Nah, saudara-saudara, perkataan tentang after 2 days, perkataan tentang hari yang ketiga, itu sudah banyak sekali dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus pada waktu pelayanannya di bumi ini. Kita lihat 2-3 contoh tentang hal ini, saudara-saudara, tentang after 2 days. Kita melihat satu, yaitu perkawinan di Kana, perjamuan perkawinan di Kana. Saudara-saudara, mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah merubah air menjadi anggur di dalam perkawinan di Kana. Dan kita tahu, air simbol dari apa? Dari sesuatu yang tawar. Tapi anggur simbol dari sweetness, dari manis, dari exciting, dari
sukacita, dari kebahagiaan, dari sesuatu yang menggembirakan. Itulah simbol dari anggur. Dan semua yang datang di dalam resepsi pernikahan itu memuji yang mempunyai pernikahan, yang mempunyai perjamuan ini. Karena apa? Karena anggur itu bahkan lebih manis daripada pada saat pertama disajikan. Saudara-saudara, kita sudah mengecap manisnya grace, mengecap kasih karunia Allah di dalam hidup kita, bukan? Nah, itu puncaknya akan terjadi di Wahyu menulis untuk kita. Yohanes melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang perjamuan kawin anak domba. Jadi perjamuan pernikahan di Kana itu adalah type atau simbolis atau tentang sesuatu yang akan terjadi, kenyataannya akan terjadi pada saat perjamuan kawin anak domba. Kita baca dari Wahyu 19 ayat 7. Marilah, saudara-saudara, kita baca dulu dari Yohanes 2 ayat 1, yaitu perjamuan kawin yang di Kana itu kapan terjadinya? Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Di perkawinan di Kana terjadinya kapan? Pada hari yang ketiga. Perjamuan kawin anak domba kapan terjadinya? Pada hari yang ketiga. Wahyu 19 ayat 7 mengatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Amin, saudara-saudara, haleluya. Perjamuan kawin anak domba akan terjadi pada hari yang ketiga. Dan kita sekarang hidup, kita adalah generasi yang hidup, yang berada di bumi di hari yang ketiga. Saudara-saudara, terusan daripada ayat ini, pengantinnya telah siap sedia, itu ayat selanjutnya adalah pengantinnya berpakaian lenan yang halus dan berkilauan. Kain lenan yang halus adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Dan kita sudah belajar dari seluruh khotbah-khotbah tentang kasih karunia Tuhan, bahwa kita sudah dibenarkan. Oleh siapa kita dibenarkan? Oleh Kristus. Kita sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Dan proses kita selama ini adalah proses pemurnian, proses pengudusan yang dilakukan oleh Kristus melalui hidup kita. Haleluya, saudara. Jadi itulah pengantin. Pengantin prianya adalah anak domba Allah. Pengantin wanitanya adalah gereja Tuhan. Adalah saudara dan saya, umat percaya. Haleluya, saudara. Kapan terjadinya? Pada hari yang ketiga. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua ini tentang Yesus berangkat dari Yudea ke Galilea. Ya, dari Yudea dia mau berangkat ke Galilea. Dia mengambil jalan, itu Yudea dan Galilea ada di daerah Israel. Tapi dia mengambil jalan, memutar, melewati Samaria. Seorang diri, saudara, karena murid-muridnya tidak ikut bersama dengan dia. Seorang diri, dia duduk di dekat sumur, di mana seorang perempuan Samaria lewat di sana, dan Alkitab menceritakan, saudara bisa baca semua di Yohanes 4. Perempuan Samaria datang memberikan Yesus minum, dan Yesus menginjili perempuan ini. Dia memberitahu masa lalu dari perempuan ini yang kelam. Dan perempuan Samaria ini terkejut. Dia sangat-sangat surprise bahwa ada seorang guru di situ, Rabai, yang bisa mengetahui tentang masa lalunya. Dan Yesus menyatakan dirinya kepada perempuan Samaria itu, bahwa dialah Mesias. Perempuan Samaria ini lari kembali ke dalam kotanya dan memberitakan kepada orang-orang di seluruh kota bahwa ada Mesias di sana yang mengetahui masa laluku. Dan seluruh orang Samaria ikut bersama perempuan itu lari untuk bertemu dengan Yesus.
yang ada di dekat sumur tersebut. Dan Alkitab menceritakan satu ayat di Yohanes 4 ayat 40, saya baca 3 ayat, 40, 41, dan 43. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat 43, dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Saudara-saudara, Samaria itu berbicara tentang bangsa-bangsa. Di hadapan Tuhan hanya ada 2 bangsa di bumi ini, yaitu bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang kita sebut sebagai Gentile, Jewish dan Gentile. Dan kita semua termasuk di dalam Gentile, bangsa-bangsa. Dan Yesus berada di Samaria selama berapa? Kita menceritakan 2 hari. Dan dia berangkat meninggalkan Samaria setelah 2 hari. After 2 days. Di Samaria, Yesus menginjili mereka, memberikan kabar baik tentang keselamatan, tentang dirinya yang datang untuk mereka sebagai Mesias. Jadi berapa lama Yesus akan tinggal dengan kasih karunia-Nya untuk kita, untuk saudara dan saya, dan seluruh umat di bumi ini? Berapa lama, saudara? 2 hari. 2 hari bagi Tuhan adalah 2000 tahun bagi kita manusia. Dan dia meninggalkan Samaria setelah 2 hari. Nah, saudara-saudara, mengapa ini sampai terjadi? Mengapa Yesus sampai meninggalkan? Yesus harus mengambil jalan ke Samaria, baru masuk lagi setelah dia keluar dari Samaria, dia pergi ke Galilea. Padahal Yudea ke Galilea tidak harus lewat Samaria. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 11. Ia, yaitu Yesus, datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus datang untuk Israel, tetapi Israel telah menolak dia. Sehingga 1 Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang, yaitu bangsa-bangsa, yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Kita adalah bangsa-bangsa, kita adalah Gentile yang percaya kepada Dia, dan kita menerima kuasa yang diberikan oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, kita menjadi anak-anak Allah bukan karena nama yang lain, tetapi karena Yesus. Karena nama Yesuslah, karena Yesuslah kita menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita berdoa di dalam nama Yesus, karena Yesuslah perantara dari kita. Kita tidak berdoa dalam nama yang lain, karena hanya nama Yesus perantara kita. Hanya Dia pendamai kita. Hanya Dia yang menebus dosa kita, bukan nama yang lain. Oleh karena nama Dialah, maka kita bisa diharpaso dan bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus di awan-awan, di angkasa. Kita adalah generasi yang shall not pass till all these things be fulfilled. Fulfilled apa? Kita melihat bumi meratap. Israel menolak Dia, keselamatan jatuh kepada bangsa-bangsa. Dan itu lamanya, durationnya hanya 2 hari. Saudara menerima atau tidak, Tuhan jalan di dalam agendanya. Dan Alkitab sudah mengatakan hanya 2 hari. 2000 tahun sudah berlalu. Dan sekarang hari yang ketiga, dan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan kita ikut sama dengan kebangkitannya. Haleluya. Nah, saudara-saudara,
Selama 2000 tahun ini, Yesus tinggal bersama Gentile. Saudara-saudara, Roma 11 ayat 25 dan menceritakan begini. Sebab saudara-saudara, kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Suatu rahasia, tapi sekarang dibukakan. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Tegar itu keras hati. Sampai kapan, saudara? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sampai jumlah kita Gentile masuk. Ayat 31. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Baca tidak taat sebagai disbelief, tidak percaya. Jadi Israel sekarang masih tidak percaya. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Israel akan melihat bahwa bangsa-bangsa Gentile menerima kemurahan Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana Israel bisa melihat dan mengerti bahwa kita Gentile menerima kemurahan? Orang Israel melihat, mencari tanda. Jadi harus ada tanda agar mereka bisa percaya. Mereka akan melihat sesuatu, saudara-saudara. Apa itu? Nah, saudara bisa jawab sendiri dengan apa yang sudah saya uraikan sebelum ini. Bahwa dia akan melihat kemurahan terjadi untuk Gentile. Satu lagi ayat, saudara. Roma 11 ayat 11 mengatakan demikian. Maka aku bertanya, adakah mereka, Israel, tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Israel tidak tersandung, Israel tidak jatuh. Tetapi oleh pelanggaran mereka, apa pelanggaran mereka? Disbelief. Keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Saudara-saudara, untuk membuat Israel cemburu, pasti ada sesuatu yang terjadi pada Gentile, bukan? Tanpa sesuatu yang baik yang terjadi di Gentile, bagaimana mereka bisa cemburu? Kalau hal-hal yang buruk terjadi untuk gereja Tuhan, kalau pada akhirnya mata Israel tidak bisa melihat kebaikan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi Gentile, bagaimana mereka bisa cemburu? Bagaimana mereka mau menerima kemurahan yang kita sudah menerima sebelumnya? Saudara-saudara, mereka akan melihat pada waktu bumi meratap, kita gereja Tuhan diharpaso. Mereka akan menyaksikan gereja Tuhan diharpaso, diangkat naik, dan di dalam awan dan menyongsong Tuhan di angkasa. Haleluya, saudara. Dari situ Israel baru bisa dikatakan cemburu. Kalau bangsa-bangsa atau gereja Tuhan tetap ikut di dalam masa tribulation, mengalami semua, bagaimana Israel akan bisa cemburu? Bagaimana Israel akan tergerak ingin kemurahan yang seperti kita alami? Haleluya, saudara. Nah, saudara-saudara, kita sudah tahu cerita ini semua. Satu lagi, saudara, tentang Lazarus yang mati dan dibangkitkan. Kita tahu ceritanya, Lazarus bersaudara dengan Maria dan Marta. Pada suatu hari Lazarus sakit dan beberapa orang memberitahu Yesus yang tidak sedang berada di kota itu, tidak berada di kota Betania itu. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Betania dekat Yerusalem. Dan Yohanes 11 ayat 5 dan 6 menceritakan seperti ini. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya yaitu Maria dan Lazarus. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dia tahu Lazarus sakit. Lazarus ada di mana? Ada di tanah Israel. Tapi dia berlambat-lambat selama 2 hari. Yesus masih mempunyai agenda lain selama 2 hari. Dia baru datang ke Lazarus pada saat Lazarus bahkan sudah mati secara jasmani. Saudara-saudara, di situ
terletak kemuliaan Tuhan, dinyatakan dan untuk membukakan misteri tentang apa yang akan terjadi pada kita, tentang kapan kita akan dibangkitkan. Saudara-saudara, selama 2 hari, selama 2000 tahun ini, Tuhan Yesus tinggal bersama dengan kita, memberikan grace-nya, kasih karunia-Nya, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia berlambat-lambat bahkan dengan kita. Sesuatu terjadi di Israel. Ada Lazarus yang mati, tapi dia menunggu sampai waktunya tiba. Sesudah 2 hari ini lewat, pada hari yang ketiga, dia baru berangkat untuk Israel. Nah, saudara-saudara, Yohanes 11 ayat 25 menutup khotbah saya pada hari ini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, saudara-saudara, mati secara jasmani, mati karena tubuh kita fana, atau tidak mati, itu tidak soal. Di hadapan Allah, kita tetap hidup. Ingat, status atau keberadaan kita semua umat manusia di hadapan Allah hanya 2, hidup atau binasa. Kita kelihatannya misalkan orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus, kelihatan mati, tetapi di hadapan Allah, dia hidup. Tetapi orang-orang yang kelihatan hidup di bumi ini, yang tidak percaya kepada Tuhan, bagi Allah, dia mati, yaitu binasa. Saudara-saudara, pilihan ada pada kita. Kalau saudara sudah percaya, saya sudah percaya, kita sudah memperoleh hidup itu. Dan kehidupan kita adalah kekal. Dan kalau sampai saat ini Tuhan Yesus datang, kita adalah suatu generasi yang tidak melihat kematian. This generation is the generation shall not pass. Yang tidak berlalu. Angkatan ini tidak berlalu sampai semuanya ini akan terjadi. Mari kita menyambut hal ini dengan sukacita, dengan gembira di tengah bumi yang sedang meratap. Tapi anak-anak Tuhan yang betul-betul mengerti tentang pengharapan di dalam kematian ini, bahwa kita hidup sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga kita bergembira, kita bersukacita, dan pengharapan kita itu betul-betul di dalam Tuhan. Haleluya, yang selalu baik hari ini sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, sembah syukur, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Saudara sudah diberkati dengan firman yang disampaikan oleh Evangelis Rosana Gunawan. Setiap taburan firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin, saudara. Firman Tuhan itu hidup, dan dia hidup di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menerima dan saudara percaya, maka firman itu mulai bekerja dalam hidup saudara. Karena firman itu adalah Kristus sendiri. Dia adalah firman yang menjadi manusia, jadi daging, dan dia tinggal di dalam kita. Puji Tuhan, saudara. Mari kita sama-sama meresponi setiap firman ini. Kita bersyukur, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran, kabar baik firman Kristus yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini. Kami percaya tidak ada yang sia-sia untuk setiap kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang melakukan, Tuhan yang menggenapi di dalam kehidupan kami. Bagian kami adalah mempercayainya. Bagian kami adalah selalu fokus akan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anak-Mu, Ibu Evangelis Rosana Gunawan, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan memberkati kehidupannya, senantiasa memberikan hikmat, marifat, pewahyuan untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu. Tuhan berkati keluarganya, berkati kehidupannya. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang kami terima pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah diberkati dengan firman Kristus yang menghidupkan, menumbuhkan, dan menguatkan iman kami. Setiap saudara yang sudah diberkati bersama-sama katakan, amin. Haleluya, saudara. Puji Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, kami berterima kasih kepada Ibu Evangelis Rosana Gunawan yang sudah memberikan waktu membagikan berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati pelayanan Ibu, dan tentunya juga Tuhan memberkati setiap saudara pemirsa jemaat FCC atau para simpatisan atau siapapun yang hari ini dan sudah mengikuti. Kami percaya saudara juga sudah diberkati Tuhan. Di layar kaca saudara, di sana ada nomor rekening daripada pelayanan kami. Kami mengajak atau saya mengajak seluruh jemaat Family of Christ Community. Mari kita dengan sukacita menabur, memberkati pekerjaan Tuhan dalam rangka pemberitaan kabar baik, supaya semakin banyak orang mendengar tentang kebaikan dan anugerah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara juga, siapapun boleh memberkati, boleh menaburkan berkat di pelayanan kami, dan kami percaya setiap taburan sudah diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Amin, puji Tuhan. Baiklah saudaraku, di ujung pertemuan kita pada hari ini, kita akan akhiri dalam doa berkat, dan kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Sebelum doa berkat, saya mau berdoa buat saudara yang mungkin secara khusus memiliki permohonan doa, atau mungkin saat ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak berdaya. Mungkin saudara berkata seakan-akan tidak ada harapan. Orang mengatakan tidak mungkin. Atau saudara mungkin dalam keadaan terserang sakit COVID-19, di mana banyak menelan korban. Mungkin terbaring di rumah sakit, atau di rumah saudara sedang melakukan isolasi mandiri. Saudara percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Dan Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dan ingat saudara bahwa sakit penyakit bukan dari Tuhan. Bukan Tuhan yang mengirimkan sakit dalam hidup saudara, tetapi justru Dia sebaliknya yang sudah mati di kayu salib untuk menanggung segala sakit penyakit kita. Oleh karena itu kita penuh pengharapan. Kita datang menghampiri takhta kasih karunia-Nya, karena Dia adalah imam besar yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa di sorga. Dan Dia yang berjanji adalah Dia yang sudah menggenapi, dan Dia setia. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, secara khusus kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mungkin pada hari ini, yang sedang menyaksikan program kami ini, dan mereka dalam keadaan lemah, mereka dalam keadaan sakit, mereka dalam keadaan tidak berdaya, mereka dalam keadaan ada masalah, ada persoalan yang pelik, yang terlalu sulit untuk mereka hadapi. Kami percaya masih ada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru pada namanya, dia akan diselamatkan. Kami berseru dan memanggil nama-Mu, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Pada mereka yang dalam keadaan lemah, Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan. Mereka yang sakit oleh bilur-bilur Yesus dipulihkan, disembuhkan, dijamah oleh Tuhan pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menanggung segala sakit penyakit kami. Dan Tuhan tidak sedang menghukum kami dengan sakit penyakit. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan memberkati kami dengan pengampunan, dengan kasih karunia-Nya, dengan berkat-berkat-Nya, dengan kesembuhan dan pemulihan. Itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami mau percayakan kebaikan Tuhan. Segala intimidasi si jahat, si iblis datang dalam pikiran kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami dibebaskan, kami dilepaskan. Untuk itulah kabar baik Injil kasih karunia, Injil Yesus Kristus kami beritakan, sehingga kami boleh melihat mujizat demi mujizat terjadi. Mereka yang dalam kesulitan, dalam persoalan rumah tangga, dalam keluarga, kehidupan anak-anak, kehidupan bisnis, pekerjaan, dan semuanya Tuhan, kami berdoa, Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup memberi hikmat, kekuatan kepada kami, untuk kami menjalani dan menghadapi. Dan kami melihat kemenangan Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang menyaksikan program ini, jemaat FCC, dan semua pemirsa, dan semua orang-orang yang tidak kebetulan, saudara-saudara kami yang menyaksikan ini. Kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah dicurahkan.
Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Terpujilah namamu. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita. Kita percaya bahwa tangan Tuhan sudah terlebih dahulu diulurkan dan menolong kehidupan kita. Ini sebagai tanda kita berserah dan percaya 100% bahwa Dialah penolong dan sumber kekuatan kita. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah anugerah, rahmat dari Bapa kita di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dengan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Dan penyertaan penghiburan, pertolongan di dalam Roh Kudus memberkati kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima dan diberkati. Mari bersama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap kehidupan kita, saudara. Dan kita akan kembali bertemu pada minggu yang akan datang. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.